kembali lagi di podcast Sarjana bersama Isnu. Hari ini kita akan melanjutkan atau memulai series podcast Isnu yang bertema dengan ekonomi. Udah bareng bersama kita Sobat Sarjana, salah seorang kader muda Nahdlatul Ulama yang juga seorang pakar di bidang ekonomi. Yang hari ini kita akan diskusi, ngobrol santai, mendebat, kemudian mencari solusi. Bagaimana sebenarnya kebijakan-kebijakan ekonomi di Indonesia ini. Kita sudah kedatangan narasumber kita yang hebat dan inspiring. Kita kenalkan dengan Mas Aras Muhammad Aras Prabowo. Gimana kabar Mas Aras? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini tadi Jakarta hujan aman ya di jalan ya? Aman. Ya. Nah, Sobat Sarjana, jadi Mas Aras ini adalah seorang pakar ekonomi yang sekarang menjabat sebagai Kaprodi Ekonomi ya di salah satu Universitas Nahdlatul Ulama di Jakarta gitu. Jadi kita akan berbincang selama kurang lebih 1 jam ke depan bagaimana sebenarnya kebijakan-kebijakan ekonomi yang ada di Indonesia. Tapi sebelumnya Mas Aras, gimana Mas Aras bisa ceritakan nggak ke Sobat Sarjana ini, Mas Aras asal dari mana, kemudian pengalaman sekolahnya, sehingga kemudian bisa concern dan mendalami sampai sekarang hari ini. Baik, terima kasih Sobat Sarjana. Terkait dengan perjalanan ya sampai dengan di ibu kota. Kebetulan saya dari kampung ya, di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Bone ya. Kalau latar belakang saya ini anak petani ya, kemudian alhamdulillah bisa berkesempatan untuk menempuh pendidikan sampai dengan saat ini. Untuk jenjang pendidikan saya S1 saya di Universitas Muslim Indonesia di Makassar. Konsen atau bidang ilmu saya akuntansi. Setelah itu sempat berkarir di profesional di PT Jalan Tol Seksi 4 di Makassar sebagai accounting. Kemudian setelah itu hijrah ke Jakarta ya, merantau ya. Jadi salah satu citra sebagai orang Bugis itu ketika sudah dewasa itu salah satu tanggung jawabnya itu merantau untuk mandiri. Ya, perantauan itu saya pilih untuk ke ibu kota ya. Kemudian di Jakarta melanjutkan pendidikan S2, juga mengambil akuntansi. Cuma memang agak berbeda ya, karena kalau berbicara akuntansi selalu berbicara korporasi ya. Tata kelola keuangan perusahaan. Namun mulai dari S1 kemudian S2 sebetulnya saya konsen dengan perilaku ya, kode etik tentang akuntan. Saya sebetulnya konsentrasinya audit ya, jadi pemeriksa, tetapi untuk kajian ilmunya lebih kepada kode etik, konteksnya berbasis budaya. Jadi penelitian saya itu banyak meneliti terkait dengan akuntansi dan budaya. Akuntansi dan budaya. Betul. Gimana itu Mas? Sepertinya saya baru dengar ya. Iya. Bisa di ini Mas. Kalau S1 dan S2 saya sebetulnya saya fokus pengembangan kode etik berbasis budaya. Jadi setiap profesi itu kan termasuk akuntansi memiliki kode etik ya. Kode etik akuntan misalnya. Kemudian kode etik ini atau profesi akuntan ini kan memiliki dinamika di dalam, entah itu ketika misalnya bekerja di korporasi, kemudian bekerja di lembaga pemerintahan, itu ada tanggung jawab etis ya yang kemudian diatur dalam kode etik. Tetapi meskipun di dalam profesi memiliki kode etik itu, ya ketika kita lihat fenomena sampai saat ini masih saja ada pelanggaran ya. Kalau misalnya di korporasi ada fraud ya, kecurangan. Kemudian di dalam pemerintahan ya tentu kita sangat
sangat mengetahui perkembangan misalnya perilaku korupsi dan lain-lain. Oke, oke. Di dalam pandangan saya, di dalam menguatkan kode etik itu tidak hanya diatur secara organisasi ya, tetapi perlu diinternalisasikan, diintegrasikan dengan nilai-nilai budaya yang kita miliki. Di Indonesia ini kan, di Nusantara ini kan kita memiliki budaya yang sangat kaya. Misalnya kalau di Sulawesi Selatan budaya Bugis ya, suku Bugis kita kenal dengan Siri Napace ya. Siri itu interpersonal ya, terkait tentang diri, karakter diri orang Bugis. Kemudian Pace itu adalah sikap solidaritas, atau kalau misalnya secara budaya Nusantara gotong royong. Jadi ada karakter diri, ada budaya gotong royong atau solidaritas antara satu manusia dengan manusia yang lain. Kalau misalnya di dalam konteks di suku Bugis, makanya di setiap daerah persatuan Bugis itu sangat kuat karena nilai Pace itu, solidaritas itu. Saya kira nilai itu juga ada di budaya yang lain, misalnya di Jawa, kemudian Sunda dan lain-lain. Artinya apa? Bahwa hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain di dalam konteks keindonesiaan itu sangat kuat. Nilai gotong royong lah di dalam budaya Nusantara. Nah, itu yang saya teliti. Dan itu saya sudah kembangkan, artinya bukan hanya dalam konteks budaya Bugis, tetapi juga di dalam konteks budaya yang lain di dalam jurnal dan penelitian saya. Begitu pula juga S3 saya akuntansi juga, Mas. Akuntansi juga. Jadi hidup di bidang ilmu akuntansi itu saya mulai dari SMK. SMK saya akuntansi, S1 akuntansi, S2 akuntansi, S3 saat ini juga akuntansi. Saya juga meneliti tentang akuntansi budaya. Yang sekarang banyak diperbincangkan, misalnya terkait dengan akuntabilitas. Ternyata kita memiliki budaya akuntabilitas di setiap daerah, termasuk di dalam konteks ekonomi yang berjalan di setiap masyarakat, entah itu di budaya Bugis, Jawa, Sunda, Minangkabau dan lain-lain, dan memiliki konsep akuntabilitas masing-masing sesuai dengan karakter budaya. Nah, ini terkait bukan hanya lagi kita lihat lokal ya, kearifan lokal. Jadi konteks budaya ini tidak hanya mempengaruhi di dalam profesi ya, tetapi perilaku ekonomi juga berpengaruh. Jadi kaya ya sebenarnya, apalagi Mas Aras ini kan punya menurut aku suatu yang menarik ya, mengembangkan ilmu accounting ya, accounting as science gitu kan, yang mana itu mungkin tradisinya tradisi barat, tapi Mas Aras dengan latar belakangnya coba nih menggabungkan ya antara kearifan ya, mungkin sebagai seorang sarjana Nahdlatul Ulama gitu ya, yang mencoba mentawazunkan antar ilmu gitu. Tapi Mas Aras sekarang adalah Kaprodi ya? Ya, Kaprodi Akuntansi di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Dan Mas Aras ini rajin sekali Sobat Sarjana menulis opini, artikel ataupun pandangan tentang kondisi ekonomi, tentang kondisi tata kelola negara dan kebijakan-kebijakan pemerintah di Indonesia gitu. Nah, Mas Aras kira-kira bisa nggak Mas? Kita nih sekarang lagi banyak nih isu yang kemudian berseliweran gitu ya, terutama terkait sekarang pemerintah atau Presiden Prabowo itu punya target 8% pertumbuhan ekonomi gitu. Gimana Mas? Gimana menafsirkan 8% itu, dari karena presidennya sekarang kodenya 08 gitu kan, jadi ekonominya harus 8%, nanti presiden ke-9 9% gitu. Gimana Mas Aras ini? Saya kira itu kan target ya. Impian Presiden Prabowo untuk pemerintahan beliau, yaitu 8%. Saya kira kalau target itu ya kita tetap apresiasi ya, meskipun target. Tetapi kan di balik target itu
untuk mencapai realitas 8% itu tentu perlu kebijakan. Ini kan berbicara ekonomi makro ya. Artinya apa? Harus mengintegrasikan ya. Presiden sebagai kepala pemerintahan ya, sekaligus presiden harus mampu mengintegrasikan antara satu kementerian dengan kementerian yang lain untuk mencapai target itu. Ya tentu di sini ya yang menjadi salah satu leading sektor adalah Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan. Ya, karena apa? Kementerian Keuangan itu adalah bendahara negara. Ya. Aktor yang paling berpengaruh di dalam tata kelola ekonomi di dalam satu negara itu kan ya Kementerian Keuangan itu. Ya, karena yang memiliki sumber daya, termasuk sumber daya keuangan itu kan di Kementerian Keuangan. Yeah. Tetapi kan tidak cukup ya ketika hanya bergerak sendiri. Bagaimana mampu mengintervensi dan mengelaborasi, berkolaborasi dengan kementerian yang lain, misalnya terkait dengan bidang ekonomi, investasi, termasuk juga bidang yang berkaitan dengan sosial. Karena bagaimanapun ekonomi itu tidak bisa dilepaskan dalam konteks sosial, tidak hanya berbicara material tetapi juga immaterial, yaitu keadaan sosiologis di Indonesia. Oke. Termasuk kemarin yang kita sebenarnya cukup heboh ya Mas, kalau kita bisa ngomong ya, kebijakan-kebijakan ekonomi kita ini lagi mendapatkan banyak pembaruan gitu. Gimana Mas Aras memandang Menteri Keuangan itu memang peran yang sangat strategis gitu ya. Tapi bagaimana ini kemarin baru kena reshuffle, diganti dengan menteri baru. Menurut Mas Aras gimana menteri baru dengan kebijakan-kebijakannya, dengan Menteri Sri Mulyani ya kita sebut ya, SMI, kemudian dengan Pak Purbaya ini yang dikenal dengan gaya koboi gitu. Apa Mas Aras juga melihat kekoboyannya Pak Purbaya ya kan? Saya juga sempat menulis terkait pandangan saya di media ya terkait dengan reshuffle ya, khususnya di Menteri Keuangan ya. Tapi begini ya, untuk menyederhanakan terkait dengan Kementerian Keuangan atau pemerintahan negara itu kan bisa kita analogikan dalam keluarga ya. Di dalam keluarga itu kan tata kelola keuangan yang paling ujung ya, gitu. Nah di dalam tata kelola keuangan keluarga, misalnya suami ya atau yang berpenghasilan juga istri, itu kan kalau tidak terkelola dengan baik, itu kan juga mengalami resesi ya, terjadi konflik dan lain-lain. Artinya apa? Bahwa uang itu kan tidak cukup ya. Tetapi kalau tidak dikelola dengan baik, artinya meskipun uangnya banyak tetapi tidak terkelola dengan baik, pasti tidak cukup ya. Ada sebuah filosofis atau kata di dalam bahasa Bugis itu yang mengatakan begini, cedek genek meto, mega capu meto. Di dalam bahasa Indonesianya, meskipun sedikit dalam konteks keuangan itu tetap cukup ketika dicukupkan, tetapi meskipun banyak ketika tidak dicukupkan juga tidak akan cukup. Tata kelola keuangan ketika kita tarik dalam konteks makro juga seperti itu. Meskipun kita memiliki sumber daya keuangan yang banyak, tetapi ketika tidak terkelola dengan baik juga tidak akan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat. Begitu pula sebaliknya, meskipun sedikit tetapi terkelola dengan baik juga akan masyarakat itu akan menerima dampaknya. Artinya apa? Tata kelola itu sangat penting, bukan hanya di dalam konteks keluarga yang paling mikro, tetapi di dalam konteks negara, yaitu Kementerian Keuangan. Nah ini menarik Mas, aku agak potong dikit ya. Jadi karena salah satu isu yang cukup menarik ya sebenarnya ketika demo kemarin rame ya, adalah demo ojol ya, dimana ojol itu kan salah satu bentuk pekerjaan informal ya Mas. Nah, ada beberapa studi yang mengatakan kenapa ojol ini sekarang jadi berserikat dengan kuat adalah karena turunnya kelas menengah Mas, akibat kebijakan ekonomi gitu, sehingga kemudian muncullah tagar-tagar Indonesia gelap dan lain-lain gitu. Gimana Mas Haras ngelihat ini nih, Menteri
pemerintahan Presiden Prabowo ini dengan menteri barunya yang koboi ya kan, sekarang menggelontorkan bahasanya menyalurkan kredit 200 triliun, kelas menengah ini Indonesia akan semakin cerah atau bagaimana Mas ini? Ya kalau misalnya kita dengar pernyataan-pernyataannya ya, saya juga sempat menulis tentang beliau bahwa saya menyampaikan bahwa bekerjalah ya. Gitu. Ya seperti kita ketahui kan belum beliau dilantik gitu, atau sudah dilantik kalau nggak salah ya, belum serah terima jabatan ya, dengan menteri yang lama itu udah dikritik, udah diminta mundur. Saham langsung turun itu, ya, merah saham, itu. saham langsung turun. Gitu. Artinya apa? Bahwa terkait keuangan itu kan tidak berdiri tunggal ya, Menteri Keuangan. Gitu. Ada pertimbangan sosiologis masyarakat. Gitu. Ya kita optimis karena melihat mungkin dari sisi karakter sangat bedeh ya. Tetapi kan kepedean beliau itu kan tidak sejajar dengan realitas yang ada di masyarakat. Dia pede, tetapi masyarakat saat ini merasa bahwa belum menikmati kesejahteraan. Makanya kemudian pernyataannya kemudian langsung ditanggapi oleh masyarakat. Ya meskipun seperti itu tentu kita tidak bijak juga ketika langsung menghakimi ya, karena tentu kita harus memberikan kesempatan ya, untuk mengimplementasikan ide ya, yang ada di kepala beliau. Ya tentu yang paling bisa kita lihat ya akan sangat berbeda ya karakternya Menteri Keuangan sebelumnya dengan Menteri Keuangan saat ini. Bahkan Presiden Jokowi juga menyampaikan seperti itu, bahwa ada perbedaan mazhab antara Menteri Keuangan sebelumnya dengan Menteri Keuangan sekarang. Masyarakat di akar rumput kan tidak terlalu memikirkan hal itu. Yang dipikirkan masyarakat rumput itu dia mampu menikmati kesejahteraan atau tidak. Gitu. Terserah bagaimana Anda konsepnya mengelola, tetapi masyarakat itu harus merasakan ya, dampak kesejahteraan dari menteri yang baru. Terkait dengan dana ya 200 triliun yang digelontorkan oleh perbankan, saya kira ini menarik juga ya, untuk kita ikuti ya. Bisa nggak nih hasil 8% ini dari 200 triliun itu dampaknya seperti apa sih kepada masyarakat? Iya. Yang saat ini kan sebelumnya ya, perbankan itu kan sangat dominan ya, di dalam tata kelola keuangan. Termasuk ketika kita ingin mengakses perbankan itu kan beliau sangat dominan ya. Artinya persyaratannya dan lain-lain. Nah setelah dia memiliki keuangan lebih, seperti apa? Bagaimana dia menyalurkan? Tentu kan pusing juga, betul dia katakan Menteri Keuangan. Pasti akan pusing ya, karena cadangan keuangannya sangat besar ya. Bagaimana melakukan penyaluran sehingga keuangan itu berputar dan menghasilkan pendapatan dari uang itu. Nah tentu ada beberapa kebijakan yang kita harapkan ya dari perbankan ini ya. Apakah dana 200 triliun ini hanya mampu digelontorkan ke sektor korporasi, atau perbankan itu melakukan inovasi sehingga dana 200 triliun ini juga dinikmati oleh masyarakat menengah ke bawah. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, ketika dana 200 triliun ini mampu digelontorkan oleh pihak perbankan, tentu dengan inovasi kepada masyarakat menengah ke bawah, saya kira akan berdampak signifikan atau positif terhadap pertumbuhan ekonomi kita yang sekarang 5,12%. Gitu. Tetapi kalau misalnya hanya mampu digelontorkan di sektor korporasi misalnya, ya tentu dampaknya nggak akan sebesar ketika masyarakat menengah ke bawah. Begitu. Kenapa? Karena kalau di korporasi itu kan multiplier efeknya kecil. Berbeda kalau langsung ke masyarakat menengah ke bawah. Nah ada tantangan ya. Ini juga saya tulis beberapa kali ya, di media terkait
tantangan sosiologis perbankan kita. Belum mampu memenangkan hati masyarakat kita. Kalau menengah iya mungkin karena memiliki literasi keuangan ya. Tetapi yang bagian bawah ya tentu belum menaruh trust kepada perbankan. Karena apa? Bukan karena nggak percaya, gitu. Tetapi keadaan sosiologisnya sangat berbeda. Begitu. Nah, saya kira ketika mampu perbankan ini bertransformasi dan kemudian mendapatkan kepercayaan dan trust kepada masyarakat, gitu. Saya kira produk perbankan juga akan digunakan oleh masyarakat. Tetapi ketika gap antara masyarakat ya, dengan perbankan terlalu jauh, ya, saya kira ini akan menjadi persoalan dan akan menjadi PR bagi perbankan kita. Jadi kita ngomong tentang institusi ekonomi yang cukup malas ya, kita bisa bilang ya, lazy banking tuh orang nyebut kan. Jadi perbankan itu kadang malas ngurusi kredit untuk rakyat gitu. Udah kelontorin aja tuh kredit-kredit yang ratusan miliar. Padahal yang ratusan miliar kayak Mas Ara sampaikan gitu ya. Nah gimana Mas? Kita bisa menjamin bahwa nanti nih 200 triliun nih. Nah itu bukan angka yang kecil ya, 200 triliun itu. Hampir 10% dari keuangan negara itu. Gimana Mas menjamin bahwa kita bisa memastikan, Sobat Sarjana bisa memastikan bahwa 200 triliun itu tidak akan jatuh lagi ke elit lagi nih, ke bancakan-bancakan elit gitu, tapi bisa UMKM, ojol, kemudian sektor-sektor real lainnya gitu Mas. Apalagi nih BI rate udah mulai di-adjust ya, saham-saham udah mulai naik nih gitu, ISG udah positif 0,48 saya cek tadi itu. Gimana Mas? Saya kira perlu inovasi ya terkait bank ini. Ini kan ketika kita berbicara pendanaan, selalu kan masyarakat itu dipaksa untuk menjadi masyarakat atau pendanaan itu bankable ya. Gitu. Bankable ini saya kira menurut saya secara sosiologis ya, ekonomi di masyarakat kita ini adalah pemahaman yang salah. Gitu. Kenapa saya anggap salah? Karena apa? Sosiologis ekonomi masyarakat kita itu enggak seperti itu. Ada konsepsi ekonomi yang sangat berbeda ya dengan sosiologis masyarakat di Indonesia. Selama ini kan perbankan itu kan meskipun sudah di Indonesia ini sangat konsep ekonominya kan sangat kapitalistik ya. Sangat berbeda dengan konsep atau sosiologi ekonomi yang ada di Indonesia. Ekonomi kapitalistik itu kan meskipun kita tidak serta-merta meniadakan perannya ya, karena ekonomi kapitalis itu, korporasi itu adalah tuntutan global ya. Mau tidak mau tetap harus kita berpartisipasi. Tetapi di sisi yang lain kita harus juga mempertimbangkan sosiologis masyarakat kita. Di Indonesia itu konsep ekonominya itu pasar yang masuk ke masyarakat. Artinya apa? Kalau pasar yang masuk ke masyarakat, budaya yang ada di masyarakat itu tetap hidup. Berbeda ketika konsep ekonomi kapitalis itu masyarakat yang masuk ke pasar. Gitu. Artinya apa? Masyarakat harus tunduk dengan mekanisme pasar. Nah, di sini menjadi tantangan perbankan ya. Coba kalau misalnya kita lihat, kalau kita masuk atau mengakses perbankan itu kan misalnya menjadi nasabah itu kan kita harus mengisi form ya. Artinya kita harus tunduk dulu sama perbankan. Ya. Sementara budaya sosiologi masyarakat kita itu enggak seperti itu. Kenapa kemudian perbankan agak sulit berinteraksi dengan masyarakat? Misalnya petani, nelayan yang notabene adalah masyarakat yang paling banyak di Indonesia. Ya karena itu. Konsep ekonomi masyarakat kita itu enggak seperti itu. Jadi perbankan yang harus menyesuaikan ke masyarakat kita. Misalnya konsep perbankan kita, petani ingin mengajukan pendanaan ke perbankan. Konsep kita itu kan masih konsep bulanan ya. Sementara penghasilan petani kita itu kan misalnya kalau padi itu kan 3 bulan atau sampai 4 bulan baru panen.
Ketika dipaksa untuk melakukan konsep seperti itu, tentu tidak akan bisa. Nah, menurut saya, misalnya terkait dengan 200 triliun ini, ketika diharapkan bisa diakses dan diterima manfaatnya oleh masyarakat kita, khususnya menengah ke bawah itu. Konsep perbankan itu harus berinovasi dengan konsep sosiologi ekonomi masyarakat kita. Ada pertanyaan yang besar ya, yang belum bisa dituntaskan oleh perbankan di akar rumput. Misalnya pertanyaannya, kenapa sih petani kita masih lebih percaya rentenir daripada perbankan? Sementara konsep bunganya lebih tinggi daripada rentenir dari perbankan. Kita bisa jawab, misalnya kita lihat di masyarakat itu karena trust. Jadi masyarakat kita itu ketika dia memiliki trust itu nggak memikirkan bunga. Trust itu terbangun antara apa? Karena interaksi. Ya. Rentenir itu meskipun tengah malam, ketika misalnya anaknya sakit, dia telepon langsung Pak dibantu. Gitu. Terbangun trustnya. Gitu. Perbankan apakah bisa seperti itu? Sedekat itu masyarakat. Jangankan sedekat itu. Ya. Ketika bertemu sama petani aja, ya, dia pakai setelan jas, kemudian petani dari dari ladang itu kan sudah menciptakan gap, ya. Itu hanya dari segi pakaian. Ketika hanya dari segi pakaian, pola interaksi aja tidak mampu, ya, membangun trust, bagaimana petani ingin mengakses perbankan? Nah, konsep sosiologis ini saya kira perlu dipertimbangkan, dan saya kira menteri yang baru itu memahami terkait keadaan sosiologis masyarakat kita. Ya, jadi memaksa ya sebenarnya, memaksa perbankan untuk masuk ke dalam sektor-sektor yang mungkin nggak terfikirkan ya, petani itu kan memang sektor-sektor real yang memang bankir kita itu mending gue invest 400 miliar dengan diskon rate yang dapat langsung tinggi dibandingkan ke petani 50 juta tapi 1000 petani itu kan NPL-nya mungkin jadi tinggi dan lain-lain gitu ya. Jadi menarik apa yang dikatakan Mas Aras ya. Ekonomi kita itu banyak yang nggak sesuai ya dengan keadaan sosiologi masyarakat kita gitu. Tapi kalau misal kita ngomongin sosiologi ekonomi masyarakat Indonesia hari ini, Mas, akan optimiskah Mas Aras dengan kebijakan 200 triliun ini gitu, dan kebijakan-kebijakan yang lain ya? Baru kita kemarin dengar ada stimulus 584 kalau nggak salah, sebagai respon terhadap tuntutan 17.8. Bagaimana Mas melihat kira-kira ini investor, karena kan nggak semua bisa dikerjakan oleh negara ya, institusi perbankan bekerja, private bekerja gitu. Kalau kita ngomongin dari sisi dunia usaha, optimis nggak Mas tahun ini nih dan tahun depan gitu? Ya, ini kan salah satu yang mengakibatkan pelambatan ekonomi itu kan terkait dengan efisiensi. Nah, saya kira efisiensi ini juga perlu diterjemahkan. Ya. Karena kalau kita lihat dari sudut pandang pemerintahan, itu akan sangat berbeda konsep efisiensi yang ada di sektor real. Ya. Kalau di pemerintahan itu kan kalau kita lihat saat ini efisiensi itu kan sangat politis ya. Kalau kita lebih kritis lagi, efisiensi yang digaungkan oleh Presiden Prabowo itu kan paradoksnya. Kenapa ya? Konsep efisiensi yang kita kenal itu kan bagaimana menekan pembiayaan, gitu. Tetapi realitasnya di dalam kabinet Presiden Prabowo itu kan sangat gemuk. Artinya kan sangat bertentangan dengan konsep efisiensi yang digaungkan oleh Prabowo. Di sisi lain ingin mensejahterakan rakyat, ya. Di sisi lain melakukan konsep efisiensi, tapi di sisi lain kabinetnya sangat gemuk. Artinya apa? Konsep efisiensi kan diharapkan bahwa bagaimana kebijakan pemerintah itu tetap berdaulat pada rakyat.
Tetapi dengan konsep kabinet yang saat ini kan justru berdaulatnya kepada elitnya. Misalnya kementerian yang dulu tidak memiliki wakil menteri sekarang ada wakil menteri. Jangan kita lihat hanya satu wakil menterinya. Satu wakil menteri itu kan banyak pembiayaan yang timbul. Mulai dari mobil dinasnya, penggajiannya, protokolernya, dan lain-lain. Coba bayangkan kalau misalnya konsep atau biaya itu digelontorkan kepada masyarakat. Tapi biasanya diklaim tuh Mas berhasil mengefisiensikan hampir 400 triliun. Ini yang saya kira luput di dalam sikap kritis kita. Kita membiarkan pemerintah bahwa mengatakan saya berhasil mengefisiensikan anggaran sekian. Tapi kita nggak pernah bertanya 400 triliun itu ketika dia sudah efisien dia dikemanakan, gitu. Kan logikanya seperti ini. Ketika misalnya dia pemerintah mengklaim mengefisien misalnya 400 triliun, kemudian 400 triliun itu juga habis membiayai pejabat atau elit, kan itu gugur. Ada indikasi ke sana ya. Ketika misalnya seperti itu, karena realitasnya seperti itu, kan? Gitu. Ya kita juga, ya meskipun kita juga apresiasi ya dengan kebijakan pemerintah Presiden Prabowo menghapuskan Tantim ke komisaris BUMN, gitu. Nah, saya kira ini juga perlu kita lihat. Misalnya ya. Berarti berapa ratus miliar itu efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan menghilangkan Tantim komisarisnya. Yang perlu kita tagih selanjutnya itu hasil efisiensi dari Tantim itu dikemanakan? Kemana Mas menurut ini riset dari Mas Aras? Saya kira perlu ditanyakan itu ya. Jadi kita harapkan pemerintah ini tidak hanya menyampaikan bahwa saya berhasil mengefisienkan anggaran, tetapi hasil dari efisiensi anggaran itu dikemanakan? Apakah itu ke masyarakat kah atau seperti apa? Artinya apa? Supaya efisiensi itu tidak dilihat secara politis. Efisiensi itu bukan kata-kata politis dari presiden, sehingga hasil dari efisiensi itu betul-betul harus dipastikan bahwa hasilnya dinikmati oleh masyarakat. Saya kira itu. Ya Mas, jadi efisiensi yang kalau tidak tepat sasaran ya, jadinya efisiensi yang bisa saja jadi membawa kita ke jalan yang tidak benar ya, gitu. Karena salah satu isu yang menarik Mas Aras di tengah efisiensi ini itu adalah dana transfer ke daerah yang turun hampir 25% dari total, turunnya sangat signifikan tuh daerah, sehingga daerah tidak punya ruang fiskal lagi untuk melakukan pembangunan, karena hampir 70 atau 80% Pemda kita itu tergantung ke pusat melalui dana bagi hasil dan transfer keuangan daerah. Dan ruang fiskal, kalau kemarin saya sempat baca riset dari LPM ya, itu hampir 40% APBD di provinsi dan kabupaten itu untuk belanja operasional pegawai. Sisanya 35% itu untuk belanja rutinitas barang, bensin mobil dan lain-lain. Jadi pemerintah hanya punya sekitar 15% untuk pembangunan. Nah, gimana Mas melihat arah efisiensi yang sehingga kemarin di Pati kita melihat pajak dinaikkan 250%, dan indikasinya banyak nih, pajak lagi ya kan. Dari konteks kemandirian ya, pemerintah daerah, lagi-lagi kita perlu mempertanyakan, misalnya pemotongan dana transfer ke daerah itu dikemanakan? Misalnya kalau dikelola oleh negara, oleh pusat, itu dikelola untuk apa? Tetapi di sisi yang lain, ya, ketika misalnya pengurangan transfer, artinya apa?
bahwa pemerintah daerah itu kan tentu harus berinovasi. Gitu. Nah, inovasi itu dan kemandirian itu saya kira juga pendidikan yang baik untuk pemerintah daerah, untuk bagaimana mengeksplor sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah. Tetapi di dalam tanda kutip, pendapatan itu jangan dilihat bahwa satu-satunya dari pajak kan. Akhirnya kan itu yang menjadi polemik di masyarakat atau di beberapa kabupaten. Kebetulan juga di kampung halaman saya di Bone itu, Kabupaten Bone itu sempat ricuh juga ya terkait kebijakan pajak gitu. Oh iya. Iya. Naik berapa Jadi persen, setelah Mas? Pati, Temo, kemudian Bone, kemudian kabupaten yang lain. Artinya apa? Bahwa ketika kita lihat ini artinya pemerintahan daerah nggak punya alternatif selain pajak. Saya kira ini yang jadi persoalan. Dan pajaknya biasanya langsung ke PBB, itu adalah pajak rakyat. Ini yang kasihan ini bagi sobat sarjana ini, khususnya di kalangan ISNO ya. Kebanyakan kan orang tua kita ini petani ya. Sudah keberpihakannya tidak jelas dari pemerintah, ditarik pajak tinggi pula. Ini sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Gitu. Nah, saya kira ini juga menjadi perhatian ya. Nah, ini kan ada yang menariknya. Setiap daerah itu kan memiliki karakteristik dan ciri ekonomi yang berbeda-beda. Misalnya kami di timur itu kan rempah ya, misalnya Maluku. Kemudian di Sulawesi Selatan itu padi, beras ya. Kemudian misalnya di atas itu Gorontalo dan lain-lain, misalnya jagung. Nah, keunggulan komoditas ini saya kira menurut saya yang harus dikelola dengan baik. Gitu. Tadi saya ingin menyampaikan bahwa konsep negara kita ini kan terdiri atas daratan dan lautnya. Kita selalu menggaungkan bahwa ini adalah negara agraris dan maritim. Tetapi konsep pembangunan ekonominya itu belum ke sana. Gitu. Nah, ini yang menurut saya, misalnya 200 triliun ini harus mengintervensi ke bidang ekonomi pertanian ya, konsep agraris, dan bidang ekonomi kelautan. Karena itu karakteristik ekonomi kita. Terkait dengan industrialisasi, saya kira itu adalah konsekuensi global, karena kita harus bekerja sama dengan global, ya mau tidak mau harus juga bekerja sama. Tetapi yang menjadi arus utama itu adalah maritim dan agraris itu atau pertanian. Karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat kita dan sebagian besar warga Indonesia itu ada di bidang itu. Dan saya kira ketika pemerintah, misalnya Menteri Keuangan yang baru ini dan segala pembantu presiden, menteri yang terkait, mengintervensi di bidang pertanian dan bidang maritim, saya kira pertumbuhan ekonomi akan signifikan. Karena disitulah fundamental ekonomi kita. Ketika diintervensi di situ, saya kira banyak sekali masyarakat ya, khususnya Bapak Ibu Sobat ISNO ini yang akan merasakan itu. Dan saya kira disinilah peran ISNO ya, bagaimana memberikan ya masukan atau bahkan konsep kebijakan kepada pemerintah untuk bagaimana mengintervensi ekonomi di bidang pertanian dan maritim ya atau kelautan. Ya hampir semua kan Bapak Ibu kita, orang tua kita itu kan hidup dari pertanian atau nelayan ya, Sobat ISNO. Saya kira itu. Oke, nah ini nih ya, biasanya yang terakhir ini. Kalau kita diskusi ekonomi itu biasanya ekonom atau ahli ekonomi itu akan selalu ditanya, kira-kira efektif nggak ini kebijakannya pemerintah menteri yang baru nih? Kira-kira target 8% ini tahun ini atau tahun depan berapa persen yang kecapai ini menurut prediksi dan proyeksi Mas Aras dengan analisa-analisa tadi itu?
Berapa persen ini? Terkait biasanya menarik pertumbuhan ini. ekonomi Ya. ya, tadi saya sampaikan bahwa saya sangat yakin ya, ketika kebijakan atau suntikan dana itu digelontorkan ya, di dua bidang itu tadi yang menjadi karakter ekonomi bangsa kita, mulai dari Sabang sampai Merauke, yaitu pertanian dan maritim ya, kelautan. Saya kira pertumbuhan ekonomi misalnya 8%, saya kira tidak menjadi angan-angan ya. Ya. Apakah mendekati atau melampaui ya. Ya. Kenapa saya yakin? Karena mata pencaharian masyarakat di Indonesia itu sangat banyak di sana gitu. Nah, saya pernah menulis paper ya, jurnal terkait dengan tata kelola perberasan kita. Itu kan sangat nilai rantai pasoknya sangat panjang ya di petani itu, khususnya misalnya beras. Dipipit, dikorupsi. Kemudian setelah itu dicekoki dengan bahan kimia. Sudah dicekoki bahan kimia, langka pula pupuknya kan. Gitu. Setelah itu berasnya dikendalikan oleh mafia. Artinya apa? Bahwa konsep kebijakan yang menjadi karakter ekonomi bangsa Indonesia misalnya di pertanian itu tidak mampu diurusi dengan baik. Bagaimana kita memimpikan 8% itu? Sementara mayoritas mata pencaharian kita, masyarakat kita, khususnya Bapak Ibu Sobat ISNU itu di pertanian dan nelayan. Saya kira itu. Ya. Nah, terakhir Mas Aras, kira-kira apa Mas peran yang bisa diambil ya oleh Sobat Sarjana ISNU sebagai ikatan kesarjanaan Nahdlatul Ulama membangun literasi keuangan ke masyarakat, kolaborasi dengan pemerintah supaya cita-cita bersama ini terwujud, Mas. Dari mana ini kita bisa memulainya? Saya menjawabnya perspektif pribadi ya. Saya waktu mengajukan disertasi itu, atau banyak yang menyampaikan ke saya tentang konsep ekonomi akuntabilitas di dalam konsep ekonomi budaya Bugis, namanya TESENG ya, bagi hasil. Banyak yang bertanya, khususnya yang menganggap bahwa akuntansi itu sangat erat dengan korporasi ya. Kok katanya nggak meneliti terkait di korporasi ya, lebih meneliti tentang konsep ekonomi atau konsep akuntansi di masyarakat. Saya katakan khususnya kita sebagai sobat sarjana ya, di dalam melakukan penelitian saya kira kita perlu keberpihakan, termasuk keberpihakan terhadap petani. Dengan saya melakukan penelitian ya, di konsep ekonomi ya, yang ada di masyarakat tradisional ya, masyarakat budaya kita, itu adalah bentuk keberpihakan saya untuk bagaimana mengembangkan tata kelola ekonomi yang ada di masyarakat akar rumput ya, misalnya petani atau nelayan. Sejauh ini saya percaya bahwa konsep ekonomi kita itu adalah konsep ekonomi bagi hasil. Dan praktek itu masih kita temukan mulai dari Sabang sampai Merauke itu hampir tidak ada yang tidak mempraktekkan itu, meskipun berbeda-beda. Misalnya di Jawa ada Paroan, kemudian di Sulawesi Selatan ada TESENG, dan di daerah-daerah yang lain juga seperti itu. Nah, kita sudah mengetahui karakter ekonomi kita, yaitu karakter ekonomi bagi hasil. Saya kira di sini butuh intervensi. Saya perlu menyampaikan bahwa kenapa Cina besar sampai saat ini, karena apa? Karena dia memapankan dulu konsep ekonomi lokalnya, baru kemudian dia menjadi negara industri. Nah, itu yang sering luput dari penglihatan masyarakat ke Cina ya. Dilihat sebagai negara korporasi ya. Tetapi sebelum itu dia hampir seluruh kebijakan pemerintah itu bagaimana untuk membangun ekonomi masyarakat di akar rumput. Kalau di dalam konteks ke Indonesia ya agraris dan maritim itu, petani dan nelayan itu. Dan saya kira perlu keberpihakan itu. Begitu pula juga dukungan ISNU. Saya kira ISNU juga perlu mendukung itu ya, karena kebanyakan dan mayoritas orang tua sobat sarjana itu adalah petani dan nelayan. Saya kira itu. Ya, jadi mungkin masih banyak ya peran ISNU yang
strategis untuk dilakukan ke depannya seperti Mas Ara sampaikan gitu. Jadi terbuka lebar kolaborasi strategis dengan pemerintah, dukungan-dukungan strategis dari ISNU. Begitulah Sobat Sarjana obrolan kita pada kali ini dengan Mas Aras Prabowo. Banyak sekali insight dan informasi ya, terutama tentang isu-isu ekonomi terkini, kebijakan pemerintahan di bidang ekonomi di series ekonomi kali ini. Jangan lupa dan terus saksikan podcast ISNU bersama Sobat Sarjana di series-series yang lainnya dan series ekonomi lainnya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share podcast-podcast ISNU di channel ISNU. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.